Bahwa kita ini manusia. Manusia pada umumnya itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah. Supaya jangan terlalu banyak lupanya, jangan terlalu banyak salahnya, apalagi melupakan aturan Allah, salah kita dalam mengamalkan aturan Allah, maka diingatkan. Islam itu kan pertama harus terpimpin. Nggih. Ya. Islam itu kalau tidak terpimpin pasti kacau. Pasti kacau. Ya. Lembaga apa, institusi apa, organisasi apa itu pasti ada pemimpinnya. Walaupun dia tidak benar. Kalau ada sekelompok manusia tidak ada yang memimpin, namanya gerombolan, tambah berbahaya lagi. Ya. Tapi kalau kita tertib, teratur, ya, pasti ini ada pemimpinnya. Ditegaskan di sini, innahu, sesungguhnya setan itu lakum bagi kalian aduun, adalah musuh mubinun yang nyata. Jadi setan itu adalah musuh yang paling berbahaya. Maka bagaimana cara kita memperlakukan setan? Setan itu harus kita anggap musuh. Begitu, Pak. Jangan setan kita anggap kawan. Kalau kita berkawan dengan setan, maka kita yang pekerjaannya sama dengan setan, begitu ya. Maka setan itu berlaku, setan kamu. Kamu nih saya akur-akur dengan ini kok saya diitik-itik supaya saya tukaran. Setan kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah sholat maghrib maupun sholat isya yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai pada malam hari ini Allah masih tetap memberikan kemampuan kepada kita sekalian untuk membuktikan keimanan kita kepadanya dengan melaksanakan salah satu perintahnya yang sangat luar biasa, yaitu sholat maghrib dengan berjamaah. Kemudian antara maghrib dan isya kita manfaatkan untuk mengadakan pencerahan terhadap hati pikiran kita, terbuka wawasan-wawasan keislaman kita melalui kajian-kajian Al-Quran dengan sistem tematik yang kita laksanakan pada saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima segala amal ibadah kita, dan semoga Allah juga selalu mengampuni akan kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini masih kelanjutan dari pembahasan pada satu pekan yang lalu. Pekan yang lalu temanya bagaimana cara mengimani Islam dengan benar. Itu minggu yang lalu sudah kita uraikan
Ya. Jadi kewajiban setiap orang Islam ini kan wajib mengimani Islam secara benar. Kalau kita sudah mengimani Islam secara benar, harus juga kita buktikan bagaimana cara mengamalkan Islam juga dengan cara yang benar. Karena mungkin saja ada di antara kita sudah mengamalkan Islam, tapi pertanyaannya, apakah sudah benar cara kita mengamalkan Islam? Mungkin masih ada yang kurang, ada yang berlebihan, tidak pas. Atau mungkin ada yang melenceng dari ketentuan. Inilah yang harus kita kaji. Minimal pemahaman kita itu walaupun tidak sempurna benar sama dengan Rasulullah, tapi minimal jangan juga terlalu jauh melenceng dari ketentuan-ketentuan yang ada. Maka supaya fokus temanya sebagaimana biasa kita tampilkan ayat-ayatnya di sini. Ya. Tadi surat yang saya baca ini akan menjadi materi kajian kita ini terdapat di dalam Al-Qur'an surat kedua ayat 208. Kalau kita tampilkan bunyinya kurang lebih begini. Ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu. Terus di sini ada kata udkhulu fisilmi kafatan. Fisilmi kafatan. Lalu sambungannya wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Khutuwati. Lalu innahu lakum aduwwum mubin. Innahu lakum aduwwun mubinun. Mubinun. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mengamalkan Islam secara benar supaya tidak melenceng, tidak kurang, dan tidak berlebihan. Maka ayat ini nanti akan menjelaskan kepada kita sekalian. Saya bacakan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Satu ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Kita perhatikan terjemahannya. Ya, itu kalau ini kalimat memanggil, ya wahai, ayyuha sekalian atau seluruh, alladzina orang-orang, amanu yang beriman. Wahai seluruh orang-orang yang beriman. Siapa yang manggil? Yang manggil Allah, karena ini yang punya firman ini ya Allah. Siapa yang dipanggil? Orang-orang beriman. Masih di sini. Jadi yang memanggil Allah, yang dipanggil orang-orang beriman. Kenapa orang-orang beriman kok banyak kali dipanggil?
Kalau kita telusuri Quran itu ayat ya ayyuhalladzina amanu, saya sudah ngitung jumlahnya 98 kali, hampir 100 bertebaran dari mulai surat Al-Baqarah sampai surat terakhir ya. Kata ya ayyuhalladzina amanu yang artinya wahai seluruh orang-orang beriman. Kenapa orang-orang beriman selalu dipanggil? Alasannya yang pertama karena orang-orang beriman itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang keliru. Gini Bobotan. Masa ada di antara kita termasuk saya nggak pernah lupa, nggak pernah keliru. Itu alasannya dipanggil ya. Supaya kita jangan terlalu banyak lupanya, jangan terlalu banyak kelirunya, terutama di dalam melupakan aturan-aturan Allah, maka dipanggil berulang-ulang. Maksudnya apa? Supaya manusia itu cepat teringat, cepat sadar. Nek dirinya itu, wah aku salah, aku keliru. Sebab sifat manusia itu biasanya Pak, kalau keliru, ditunjuk kamu keliru biasanya nggak nerima, betul? Ya, kemarin itu ya. Ditunjukkan kesalahan, sampai keliru ya Mas, boten. Sampai jangan nyalahkan saya. Saya lebih tua daripada sampean. Biasanya begitu. Umumnya manusia itu kalau keliru, ditunjukkan bahwa kamu keliru, lupa ditunjukkan lupa, nggak nerima. Jadi anak sekarang tuturi handayani, nek dituturi balik ngandani, alias banyak alasan. Orang beriman itu ada orang beriman yang seperti itu. Ya. Maka dipanggil berulang-ulang itu supaya sadar bahwa kita ini manusia. Manusia pada umumnya itu mahallul khata' wan nisyan, tempatnya lupa, tempatnya salah. Supaya jangan terlalu banyak lupanya, jangan terlalu banyak salahnya, apalagi melupakan aturan Allah, salah kita dalam mengamalkan aturan Allah, maka diingatkan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, orang-orang beriman itu Bapak sekalian gampang dituturi. Gini Bapak, gampang dituturi. Ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Seluruh orang-orang beriman diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa sebulan lamanya Pak. Sebulan lamanya itu kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang mampu orang-orang beriman melakukan. Tapi ada nggak orang Islam tidak puasa? Nah, ada nggak orang Islam tidak sholat? Ada orang Islam tidak bayar zakat? Ada. Ada orang Islam tidak mau sedekah dan berinfak? Ada. Nah, ya kalau begitu berarti itu tandanya bukan beriman. Atau imannya itu kualitasnya rendah. Karena orang beriman itu gampang dituturi. Ada kotak infak waktu sholat Jumat itu, kebetulan di sakunya ada uang, langsung diisi. Coba nggak beriman, dilirik aja nggak? Medit. Wayai sholat Jumat kita itu saat-saat waktunya tidur ya, waktu jam 12 siang gitu, sholat Jumat kayak tadi itu ya. Ada perintah Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai seluruh orang-orang beriman, apabila hari Jumat telah dikumandangkan suara azan, itu pertanda Anda dipanggil oleh Allah untuk segera menunaikan sholat Jumat. Semuanya datang, ditinggalkan pekerjaannya, dagangannya, semua datang. Nggak ada yang mokok. Kalau ada orang tidak sholat Jumat, itu tandanya tidak jadi orang iman. Itu loh Pak. Jadi orang beriman itu gampang diatur, maka dipanggil berulang. Alasan yang ketiga, kenapa orang-orang beriman selalu dipanggil berulang-ulang? Karena orang beriman itu Bapak-Bapak sekalian adalah kekasih Allah. Orang-orang beriman itu kekasih Allah. Apa maksudnya? Orang-orang beriman itu adalah manusia yang paling dicintai, manusia yang paling disayang, manusia yang paling diridhoi oleh Allah. Maka dipanggil. Sama kalau kita misalnya punya makanan apa-apa panggil tetangganya, panggil. Kan cinta Pak, cinta. Punya apa-apa dipanggil, orang diberi. Begitu Allah kepada orang beriman, maka dipanggil berulang-ulang. Setelah dipanggil, ini sampai di sini, setelah dipanggil ada perintah. Nah, ini ya. Karena isinya Quran itu sebetulnya cuma dua saja, perintah, larangan, perintah, larangan. Ada perintah di sini.
Udkhulu fis-silmi kafah. Ada 3 kata. Udkhulu, masuklah kalian. Ya. Masuklah kalian fis-silmi, di dalam ajaran Islam. Di dalam Islam kita. Masukilah ajaran Islam, maksudnya itu amalkan ajaran Islam itu, laksanakan ajaran Islam itu kafatan, secara menyeluruh. Secara menyeluruh, secara sempurna. Nggak boleh di pila-pila. Nek sholat gelem, soalnya nggak pakai duit. Begitu suruh bayar zakat, mau. Ya, mau. Iya, kan ada orang kayak gitu tuh ya. Dipilih-pilih. Kalau dia melaksanakan tutup aurat, oke. Tapi dalam berekonomi praktek riba, nganak no duit. Nah, itu namanya nggak kafah itu. Ya, nggak kafah. Ibadah oke, tapi berpakaian setengah telanjang, nggak kafah itu. Pada di sini perintahnya, masuklah kalian dalam ajaran Islam kafatan, secara sempurna, secara keseluruhan. Jangan dipilih-pilih, enak ya masuk, tapi kalau sudah agak berat sedikit gak mau. Sholat maghrib mau, soalnya kan gampang. Begitu sholat subuh, ini kan. Tapi ada nggak orang kayak gini nih? Ya itulah yang dipanggil oleh Allah gini. Ini tadi kan tadi pertanyaannya, bagaimana cara kita mengamalkan Islam dengan benar? Di sini tadi disyaratkan bahwa untuk mengamalkan Islam dengan benar itu memang dasarnya harus iman. Maka yang dipanggil di sini orang beriman. Nggak bisa orang mengamalkan ajaran Islam itu kalau dasarnya bukan iman. Ini yang menggerakkan kita ke masjid ini apa, Pak? Karena disuruh istri, disuruh bapak, apa yang mendorong kita sehingga kita ke sini, ke masjid ini? Iman. Sholat berjamaah. Mau ngaji kayak gini kalau nggak punya iman ditinggal. Ya, kita mau ngaji, mau berbuat baik, mau bersedekah, mau sholat berjamaah, mau berangkat haji walaupun mahal sekarang itu ya. Waktunya lama lagi. Tapi kan tetap berupaya itu. Mudah-mudahan kita tidak mati sebelum juga menunaikan, menyempurnakan. Tetap dilakoni orang. Karena punya iman. Maka orang itu kalau sudah tidak punya iman, wes gak ada harapan. Jadi iman itu yang ibarat sepeda motor itu apa? Aki ya. Akinya mobil, akinya dipakai nyetater itu gak bisa kalau akinya kuat ya. Kalau iman kita kuat juga, wes biar dipanggil ada ini mau begini nggak direken. Nah, jadi bagaimana cara mengamalkan Islam yang benar harus didasari dengan iman. Maka iman ini terus harus kita diasah terus. Karena kita sudah punya semua sebetulnya. Cuman iman itu kata Nabi kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Al-imanu yazidu wa yanqusu kata Rasulullah. Iman seseorang itu ibarat listrik itu tegangannya kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Iya. Begitu biasanya iman. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau Allah menghendaki dicabut iman seseorang itu dari dalam hatinya. Maka kalau imannya tercabut, maka jangan heran banyak orang itu imannya ditukar dengan supermi, pakaian bekas, pengobatan gratis. Ya, diiming-imingi oleh orang-orang ini imannya ketukar. Kenapa begitu? Pertama, memang lemah imannya. Yang kedua, kurang pengetahuannya tentang Islam. Dipanggil sini. Jadi bagaimana cara mengamalkan Islam dengan baik dan benar? Dasarnya harus pakai iman. Iman juga harus iman yang kuat, iman yang benar. Karena iman itu ada iman yang benar, ada iman yang palsu. Iman palsu Pak, imannya orang munafik itu Pak ya. Lain di bibir, lain ya. Iman yang sejati itu iman yang nggak pernah bujuk, nggak pernah berkhianat, nggak pernah berjanji seperti imannya. Ya. Ada lagi iman yang rusak. Iman yang rusak itu mencampur adukan antara al-haq dan batil. Wahai sholat ya ikut sholat, wahai poso ikut sholat. Tapi kalau diajak nyolong, korupsi mau juga. Lah iman rusak ini namanya. Mudah-mudahan kita seperti. Jangan berharap untuk mengamalkan Islam secara baik dan benar kalau imannya masih seperti itu. Maka iman dasarnya. Nah, ini cara yang pertama. Jadi dasarnya dengan iman, ya iman. Nah, iman. Yang kedua ini Islam kafah. Nah,
Islam kafah. Kita berupaya ini. Kita berupaya mengamalkan Islam ini, tidak boleh kita pilih-pilih yang gampang-gampang dilakukan, yang angel sedikit, jangan. Islam kafah itu Islam secara keseluruhan. Tentu saja memang berdasarkan kemampuan, karena kemampuan kita ini berbeda. Ada orang yang mampu mengamalkan karena fisiknya kuat, ilmunya kuat, ekonominya kuat, pangkatnya tinggi. Tentu lebih sempurna daripada kita. Kita tidak punya duit. Kalau tidak punya duit, ya nggak bisa sempurna Islamnya, nggak bisa naik haji, mau zakat ya nggak bisa juga. Tapi kalau memang ada terus dia nakalan, nggak main, ini yang nggak benar, nggak kafah namanya. Ini kafah. Ya sama kalau kita berpakaian ya. Misalnya kita ini mau cari pasangan, satunya kupingnya hilang, satunya irungnya mencong kayak gini. Ini di sini ada gadis cantik lagi, bagus lagi, tapi rodok melarat. Yang tadi ini yang sempurna kupingnya tapi kaya. Ya, pilih yang mana? Tangannya putul lagi yang satunya ini sempurna. Pilih yang mana? Pilih yang sempurna. Masa mau cari pasangan pincang, matanya kecek satunya, terus budak sisanya ya orang bodoh tuh kalau memilih yang begitu ya. Begitu kita juga dalam berislam ini ingin yang kafah, yang sempurna Bapak sekalian. Jadi cara yang kedua, bagaimana cara mengamalkan Islam dengan benar? Cara yang kedua, harus berislam secara kafah. Berupaya kita sedikit demi sedikit. Ya, Islam itu kan pertama harus terpimpin. Nggih. Ya, Islam itu kalau tidak terpimpin pasti kacau. Pasti kacau. Ya. Setiap ajaran yang ada di dunia ini, baik ajaran yang benar maupun ajaran yang salah. Ya ini ya. Saya tulis, ajaran itu kan ada dua, ada ajaran yang benar maupun ajaran yang salah. Pasti pertama butuh pemimpin, pasti nih Pak. Yang kedua butuh pendukung. Yang ketiga butuh institusi ini lembaga itu ya organisasi seperti ketakmiran masjid, RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati, itu institusi namanya. Kalau kita berislam tidak punya lembaga-lembaga matur, kita tidak terpimpin, kita kacau Pak. Oh sekarang ada pemimpin aja masih kacau. Kenapa kok kacau? Karena sistem kepemimpinannya bukan cara Islam. Orang Islam tapi menggunakan sistem kepemimpinan di luar Islam, pasti kacau. Kita ibadahnya sudah bagus, ekonominya sudah bagus, sistem pendidikannya sudah bagus. Tapi memang pemimpinnya nggak bagus, kacau. Maka di dalam Islam di surat apa itu? Di surat Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 ya. Ya, Allah berfirman yang artinya begini. Ingatlah suatu ketika nanti, ketika muka manusia dan sekujur tubuhnya dibolak-balik di api. Apa kira-kira kalau kita itu ya? Mukanya, kujunya dibolak-balik di atas api. Apa bahasa kalau bahasa kita? Dipanggang, bukan digoreng, dipanggang. Ingatlah ketika itu ya manusia akan dipanggang oleh Allah di atas api neraka dan mengatakan penyesalan yang sangat luar biasa. Ya, fa'adalluna sabila. Kami ini jadi begini dulu sama tidak mengamalkan Islam karena keliru saya memilih pemimpin. Jadi keliru memilih pemimpin itu bisa mengakibatkan kita nanti masuk neraka. Istabarra alladzina taba'u walladzina tubiya. Ingatlah ketika nanti suatu saat di akhirat nanti itu orang yang diikuti berlepas tangan daripada mengikuti karena sudah keliru. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka itu baik yang pemimpinnya maupun yang ikut pemimpinnya itu sama-sama bi kharijina, kekal di dalam api neraka. Apa gara-garanya? Gara-gara keliru memilih pemimpin. Ini pemimpin. Makanya kita itu karena sistem kepemimpinan kita di Indonesia ini memang bukan negara Islam walaupun mayoritas Islam. Maka kita perlu membuat lembaga-lembaga institusi yang kecil-kecil dulu. Majelis taklim pasti ada pemimpinnya ya Pak ya. Ya, ketakmiran pasti ada pemimpinnya. Ada jamaah apa gitu pemimpinnya dia. Ya, biasanya ada tingkat kecamatan. Kalau misalnya Muhammadiyah dengan itu ada tingkat ranting, tapi penting.
Ya, nanti sampai ke kaliber dunia itu pemimpin Islam namanya Khilafah Islamiyah yang dulu berkuasa 1300 tahun atas konspirasi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Runtuh sistem khalifahan kepemimpinan Islam pada tahun 1900 berapa itu? 24. Ya, sudah nggak ada. Dulu Islam ke sini itu Pak, masuknya wali-wali Songo itu ke sini yang membawa ajaran Islam itu diutus oleh khalifah-khalifah. Pernah berpusat di Mesir, berpusat di Madinah, berpusat di Irak, terakhir berpusat di Turki. Aja, nggak berani orang Islam kayak Palestina itu diganyang sekarang itu kalau kita bersatu. Kenapa saudara kita Palestina di anu sama satu negara Yahudi itu ya? Karena kita umat Islam tidak terpimpin di kaliber dunia. Kalau orang ini penting. Maka orang Islam itu caranya kalau kita ingin bagus harus terpimpin. Kalau tidak terpimpin namanya apa? Terpimpin lawannya apa? Kalau ada orang Islam hidup tanpa memimpin berarti apa namanya? Hah? Kalau tidak bermimpi namanya berantakan. Kalau Islam itu kalau tidak pasti berantakan hidupnya. Tukaran terus saling menjelek-jelekkan. Karena mengamalkan Islam itu sakar pedewe, nggak ada yang ngatur. Coba perhatikan orang Islam yang bernaung di lembaga Muhammadiyah, di lembaga NU atau lembaga-lembaga yang lain itu. Bagus mana dengan orang yang tidak punya jamaah itu? Bagus mana kira-kira mengamalkan Islam? Bagus mana? Bagus kalau orang di Muhammadiyah orang kan terpimpin, ada yang membuat pemimpin, yang tidak itu kayak ayam yang kehilangan induk, bingung dia, aku ikut siapa, ikut apa ya, bingung. Maka Islam ini tidak bisa kalau kita tanpa pemimpin, dan itulah yang dimaksud dengan Islam kafah. Makanya kata Khalifah Umar ini, la islama illa bijama'atin. Islam itu kaono, cara Pak Umar ya. Karena pernah berpraktek alim itu khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. La islama, Islam itu tidak ada. Islam itu tidak akan kuat. Islam itu tidak direken orang. Islam itu tidak akan tegak. Islam itu tidak akan kuat illa bijama'atin, kecuali umat Islam sebagai pendukungnya bijama'atin mau bersatu. Bersatu. Jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Bersatu kita. Wa'tasimu bihablillah, yang bersatu. Kalau umat Islam tidak bersatu, berantakan, diganyang terus orang kafir. Itulah kejadiannya di Palestina. Coba negara-negara Arab bersatu, Yahudi negara kecil kok. Walaupun di belakangnya Amerika, Perancis, Inggris. Tapi karena kita ini, umpamanya Indonesia juga datang ke sana, gak berani. Cuman kenapa? Tidak ada pemimpin kaliber dunia yang namanya tadi khalifah. Kalau orang Yahudi punya Pak persatuan, apa namanya? PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa itu organisasinya orang Yahudi itu. Indonesia termasuk masuk di situ, mendukung juga. Nah, seperti itu. Jadi khilafah itu bukan negara, katakan Rasulullah. Menegakkan khalifah berarti mendirikan negara. Negara kecil, kekhalifahan itu besar, sekupnya dunia. Dan mestinya orang Islam ini harus kita ke sana arahnya nanti. Kalau sudah suatu saat nanti orang Muhammadiyah, orang NU, orang Jamaah Tabligh, orang Al-Irsyad, orang bersatu nanti tujuannya ke sana. Bukan cuma di Indonesia, di Malaysia juga. Cuman kita dihambat terus sama orang kafir. Maka kalau kita tidak bisa kaliber dunia, sekurang-kurangnya ya kita bersatu dalam jamaah yang kecil. Pokoknya jangan sampai tidak berjamaah. Ya. Kata Rasul, al-jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Orang yang selalu mementingkan hidup berjamaah, hidup bersama-sama, bepergian berjamaah, makan berjamaah, sholat berjamaah, ngurusin kampung berjamaah. Jadi ini berjamaah. Kata Allah, kata Rasul, rahmatun, akan menyebabkan Allah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Tapi sebaliknya, wal furqatu, orang yang tukaran, senggol-senggolan, saling menjelekkan, saling mencaci maki antara golongan yang satu dengan yang satu, furqatun azabun, akan mengakibatkan turunnya azab. Dan orang kafir itu paling nggak senang kalau kita bersatu, Pak. Nggak senang. Salah satu caranya orang kafir itu supaya umat Islam tidak bersatu, dibuatkan banyak partai. Kalau sudah partainya banyak, nggak karu-karuan.
Maka zamannya Pak Harto dulu supaya pembangunan bisa jalan 30 tahun itu partainya dikecilkan. Berapa? Cuma 3. Walaupun sebelumnya banyak, begitu caranya. Sekarang dibuka lagi ya, tukaran susah umat Islam. Bukan bangga dengan Islamnya, tapi bangga dengan partainya. Ini mestinya kita sadari nih ya, sadari. Walaupun menggunakan namanya partai Islam, ya tambah nggak karu-karuan. Karena sama-sama ingin menonjolkan dirinya. Satu saja itu mestinya. Ya. Tapi kalau memang kita belum mampu, ya setidaknya memang itu kan salah satu metode. Nggak mampu ya secara besar, yang kecil-kecil dulu. Tapi kita tetap berjamaah. Apa tadi Umar? La Islama. Islam itu tidak akan pernah direken orang. Islam itu tidak akan memiliki kekuatan. Islam itu tidak akan pernah tegak. Illa bijamaatin, kecuali umatnya mau berjamaah, mau bersatu. Tapi itu lanjut. Ini asar ini ya. Asar itu perkataan Khalifah itu Umar itu asar namanya. Dibawanya hadis ya. Wala jamaah. Jamaah ya. Institusi, organisasi, persatuan juga tidak mungkin akan muncul illa bi imaratin, kecuali ada pemimpin. Nah, pemimpin ini. Maka saya tadi katakan lembaga apa, institusi apa, organisasi apa itu pasti ada pemimpinnya. Walaupun dia tidak benar. Kalau ada sekelompok manusia tidak ada yang memimpin, namanya gerombolan, tambah berbahaya lagi. Ya. Tapi kalau kita tertib, teratur, ya pasti ini ada pemimpinnya. Nah, ini Islam kafah. Ada pemimpin. Kalau tidak ada pemimpin, kita berantakan hidupnya. Yang berikutnya kata Khalifah Umar lagi, wala la islama illa bi jama'atin, wala jama'a illa bi imarah, wala imaro illa bi ta'ah. Pemimpin juga itu nggak ada gunanya pemimpin itu kalau umatnya tidak taat, tidak patuh. Tapi apa sebabnya biasanya umat itu, masyarakat, rakyat tidak patuh kepada pemimpinnya? Apa sebabnya? Ya tidak legitimit kata orang sekarang itu ya. Karena waktu dia naik itu curang, pemimpinannya menggunakan gini nih dia. Bukan karena keimanannya yang bagus, akhlaknya yang bagus, ilmunya mumpuni, tapi naik itu karena pakai duit. Maka pemimpin begitu tidak akan pernah ya naik. Kalaupun dianggap baik itu dipaksa-paksakan. Karena sistem sistem pemilihannya, sistem memilihnya, sistem munculnya itu menggunakan kata-kata yang melenceng dari Islam. Maka kalau pemimpin seperti itu jadi malapetaka. Apa yang terjadi? Semua nanti kalau kampanye janji-janji begini. Setelah jadi, ya, kalau dia kampanye minta dibacakan ayat kursi supaya cepat mundur. Setelah duduk di kursinya dibuat, janji-janjinya dihilangkan semua. Ada tak pemimpin kayak gini? Banyak, tapi alhamdulillah bukan di Indonesia. Di Amerika itu yang begitu. Kalau di Indonesia insya Allah ya tidak. Sampai jangan mengatakan tidak jauh beda, berarti podolan ya. Pemimpin, hati-hati memilih pemimpin. Maka biasa itu kadang orang mau pemimpin dikasih supaya milih itu, dikasih supermi, dikasih duit, dikasih berai. Wah itu nanti digoreng bersama-sama nanti dalam neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, kata Al-Quran. Mereka akan kekal, tidak akan dikeluarkan dari asap neraka. Gara-gara memilih pemimpin tipu-tipu, nakalan. Jadi Islam kafah. Selanjutnya, ya ini sudah 2 ya. Selanjutnya masih dalam ini. Bagaimana cara kita berislam secara benar supaya Islam kita sempurna, tidak terlalu jauh melenceng, tidak ada yang keliru, tidak salah paham. Allah menjelaskan di sini, kalau keislaman kita ingin bagus, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Islam itu akan bagus pelaksanaannya, pengamalannya, syaratnya yang ketiga, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Salah satu caranya langkah-langkah setan, dan ini masih sering dilanggar orang-orang beriman ini. Nabi mengajarkan kalau kita makan pakai tangan kanan. Dilarang makan sambil berdiri. Minum juga pakai tangan kanan gitu ya. Nah, kata Nabi, orang yang minum makan sambil berdiri itu adalah perbuatan setan.
Masih halus Nabi ngomongnya. Sebetulnya Nabi itu nggak betul loh. Orang yang makan minum berdia adalah setan, kasar. Tapi kan maksudnya orang yang makan minum itu adalah perbuatan setan. Maksudnya apa? Kalau ada orang makan minum itu melakukan berarti itu sama dengan setan begitu. Cuma Nabi itu nggak mungkin Nabi ngomong kasar, masa nggak paham? Ya, ini jangan mengikuti langkah-langkah setan. Termasuk langkah-langkah setan itu tadi, kalau memilih pemimpin main sogok sana sogok sini, langkah-langkah setan, nggak selamat, nggak benar keislamannya. Terus kalau berdagang jangan nyolong timbangan, curang. Alah, itu pekerjaan setan itu gitu ya. Tapi ada nggak pedagang yang kayak gitu tuh? Banyak. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu aw wazanuhum yukhsirun. Wailun, celaka bener, atau bahkan wailun itu neraka wel bagi orang-orang para pedagang kalau dia nimbang untuk orang lain dikurangi, tapi kalau dia ditimbangkan orang lain minta ditambah. Biasanya di pasar Pak kayak gitu tuh. Sampai yang punya itu mencucu, Allah Bu, aku tadi itu jeruknya gini, dikembalikan kacang panjangnya, tapi ngambil jeruk ngambil sendiri. Orang yang jualan mau cucu tuh, ada Pak orang kayak gitu. Ibu-ibu biasanya tuh ngenyang itu aja, nakalan. Padahal orang Islam itu mengikuti itu langkah-langkah setan, langkah-langkah setan. Setan itu Pak, setan itu yang diincar oleh Islam, oleh setan itu bukan manusia-manusia yang jahat, yang jelek. Ya, yang diincar itu ya. Ternyata yang diincar setan itu orang-orang yang suka ke masjid. Makanya ini ada kuburan, ada masjid. Banyak mana setan tinggal di kuburan apa tinggal di masjid? Iya, di kuburan nggak ada setan. Itu tahayul, cerita-cerita dulu. Kamu jangan ke sana, nanti ono kuntilanak, ono gondorwo, ono tuyul sini. Itu cerita nggak ada itu ya. Coba kita datang ke kuburan. Cuma kadang terbentuk keyakinan kita dari dulu turun temurun seperti itu ya. Nah sebetulnya setan itu bukan di kuburan, ngapain menggoda orang mati kok setan? Yang digoda orang setan itu manusia yang hidup, dan yang hidup itu yang baik-baik. Nek sing tukang nyolongan, koruptor, penipu, perdoliman, nyolong timbangan, wes gak direken sama setan, wes koncoe soalnya ya. Yang selalu diarah, ditembak ini bapak-bapak yang rajin berjamaah, bapak-bapak yang rajin ngaji kayak gini. Ini diincer, bagaimana setan itu supaya nggak ngaji? Ya, orang yang selalu menjaga persaudaraan, ukhuwah Islamnya. Setan itu panas kalau kita bersatu, kita berjamaah itu setan. Bagaimana caranya? Saya acak-acak ini orang ini supaya jangan bersatu, jangan berjamaah, supaya hidup sendiri-sendiri saja. Itu pekerjaan setan. Jadi kalau kita ingin Islamnya ingin Islam kafah tadi, Islam yang sempurna, maka langkah ketiga menurut ayat ini, perbuatan setan jangan diikut. Ya kita masih urusan makan, urusan berpakaian. Iya. Coba lihat perempuan-perempuan kita kalau berpakaian ya. Yang di atas tambah turun, yang dari bawah tambah naik. Kan begitu ya Pak ya? Ke pasar pulang pergi gitu ya. Coba kalau kita ke pasar itu. Cara Mas Said nggak didelok ya eman. Tapi nek didelok iya. Iya. Itu begitu. Padahal Islam disayangkan. Maka hati-hati wahai para suami, ya. Kita laki-laki Pak, nanti besok double pertanyaannya. Karena tanggung jawab laki-laki itu Pak ini. Kata Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seseorang laki-laki termasuk suami itu adalah pemimpin yang sangat menentukan ya terhadap kaum wanita. Kita bertanggung jawab dengan istri kita, bertanggung jawab dengan anak laki-laki dan apalagi anak perempuan kita, bertanggung jawab dengan saudara kita. Ketika kita punya kakak adik hidup bersama, tanggung jawab kita, bertanggung jawab dengan ibu kita. Seorang suami kalau tidak sholat, tidak taat kepada Allah, nggak bakalan istrinya besok ditanya oleh Allah, karena bukan tanggung jawabnya. Tapi seorang istri, anak perempuan, anak orang-orang perempuan yang tinggal serumah dengan kita kemudian tidak mengamalkan, ketahuilah nanti pemimpinnya, rumah tangganya itu yang akan ditanya macam-macam. Ibumu, istrimu, anak perempuanmu, orang ini, pembantumu. Kenapa kamu biarkan kalau ke pasar telanjang gitu ya? Gimana kamu ya? Kamu kan muslim. Ditanya Pak besok. Nah, ini tattabi'u, jangan mengikuti langkah-langkah setan.
Jadi ada 3 ini. Bagaimana cara kita mengamalkan Islam dengan benar? Pertama, dasarnya harus pakai iman. Yang kedua, kita mengamalkan Islam ini tidak boleh memilih-milih, dipilih yang muda-muda. Kalau yang angel agama, kita berusaha untuk mampu sesuai dengan kemampuan, mastata'tum. Ya, tapi jangan belum dilakukan sudah menyerah duluan. Jangan, lakukan dulu. Ya, kita semua mau naik haji. Tidak ada orang Islam tidak mau, tapi karena kita terbatas, maka kewajiban itu gugur. Kita semuanya mau bayar zakat, tidak ada orang Islam tidak mau bayar zakat. Tapi karena kemampuan kita, gugur kewajiban itu. Mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Tapi jangan mampu pura-pura nggak mampu. Nah, ini yang jadi masalah. Yang terakhir, innahu lakum aduwwum mubin. Dipertegas oleh Allah. Jangan kamu mengikuti jejak-jejak langkah-langkah setan. Nek ingin Islammu benar, nek ingin kamu selamat dunia, jangan mengikuti jejak-jejak langkah setan. Ditegaskan di sini, innahu, sesungguhnya setan itu lakum, bagi kalian, aduun, adalah musuh mubinun, yang nyata. Jadi setan itu adalah musuh yang paling berbahaya. Maka bagaimana cara kita memperlakukan setan? Setan itu harus kita anggap musuh. Begitu, Pak. Jangan setan kita anggap kawan. Kalau kita berkawan dengan setan, maka kita yang pekerjaannya sama dengan setan, begitu ya. Maka setan itu berlaku, setan kamu nih saya akur-akur dengan ini, kok saya diitik-itik supaya saya tukaran. Setan kamu ya. Maka kalau kita sudah merasa terganggu oleh setan, ya, contohnya mestinya kita mau sholat berjamaah, nggak sholat berjamaah, maka kita di samping minta ampun kepada Allah, segera baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi sudah niat mau berangkat ke masjid sholat berjamaah, cuman karena mendung sedikit gak jadi, padahal belum tentu hujan, ya gak jadi, takut kebanjiran. Ya, akhirnya urung ke masjidnya dia. Nah, dia sadar, a'udzubillahi, tadi ini saya sudah begini, berarti diganggu setan. Tadinya niat ke masjid sudah bawa sedekah, sampai di masjid gak jadi sedekah, dibelikan pulsa, Pak. HP-nya gitu ya. Ya. A'udzubillahi, ini berarti aku begini, aku tadi sedang digoda oleh setan. Harus begitu. Segera kita istighfar, minta ampun, mohon perlindungan kepada Allah. Kalau tidak begitu, waduh, setan ini musuh berbahaya. Ini. Tapi anehnya, sebagian manusia sudah tahu kalau setan itu musuh yang berbahaya, kok malah berkawan dengan setan. Setan itu siapa? Siapa setan? Yang jadi setan itu siapa? Ada 2. Minal jinnati wan nas. Setan itu pekerjaannya setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Setan itu penggaweannya selalu membisik-bisikkan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak enak fi sudurin nas, di dalam hati manusia. Siapa yang suka begitu? Ada 2, minal jinnati, ada golongan dari jin, ada juga setan minan nas, golongan dari manusia. Yang paling berbahaya yang mana, Pak? Setan manungsa apa setan jin? Kenapa kok setan manungsa kok lebih berbahaya? Kenapa? Kok setan manusia lebih berbahaya daripada setan jin? Kenapa? Nampak, gampang dipengaruhi kita. Kalau setan jin itu cuma di dalam hati, yuwaswisu ya. Wes gak usah sedekah dulu, nanti lain kali, masih banyak waktu, gak jadi sedekah. Wes gak usah ke masjid dulu, mau hujan, nanti sampean gak bisa pulang ke rumah. Itu bisik-bisiknya di sini. Tapi kalau manusia itu lampang ya. Ayo ikut aku yuk, menurut ini aja. Jadi pengaruhnya lebih besar. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menyikapi gangguan, godaan, bujuk, rayuan setan itu? Maka kita sejauh-jauh sebelumnya setan itu anggaplah musuh yang paling berbahaya. Sekali lagi, jangan coba-coba kita berkawan dengan setan. Sekali kita kena, nanti aneh dia ya. Sekali nyuri, nanti kepingin lagi nyuri. Sekali dia berbuat ini, kepingin lagi. Itu biasanya kalau satu kali terperangkap dalam perbuatan baik, tambah gampang setan itu diumek, Pak, kita supaya kita jangan mengamalkan Islam secara sempurna. Sampai di sini mungkin ada kesempatan kita bertanya jawab. Mas Said, ada? Ini tadi kan temanya tadi bagaimana cara kita berislam dengan baik dan benar. Bagaimana kita cara mengamalkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka ayat ini jawabannya ini di sini. Pertama, dasarnya harus iman yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kedua,
dalam mengamalkan Islam itu nggak boleh kita memilih yang gampang-gampang saja, tapi harus ya tentang kepemimpinannya, tentang perekonomiannya, tentang akhlaknya, tentang cara berpakaiannya, cara makannya, cara berjamaahnya, semuanya diatur dalam Islam. Makanya Quran itu tebal. Tebal Quran. Seandainya Quran itu cuma ngatur sholat, ngatur wudhu, sholat, puasa, mandi tayamum, wudhu, ya, kemudian naik haji, gak perlu Quran itu tebal-tebal kayak gitu. 1 juz sudah cukup. Tapi karena isinya Al-Quran itu syarat dengan berbagai aturan, mulai kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai kita hidup sampai mati, semua lengkap aturannya di dalam Al-Quran. Makanya Al-Qurannya tebal, terdiri dari 30 juz, 114 surat, ayatnya ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada juga mengatakan kurang dari situ, ya. Itu mungkin perbedaannya karena di ayat Al-Quran itu Bismillah itu ada yang masuk ayat, ada juga Bismillah tapi bukan ayat. Nah, itu sering terjadi perbedaan. Maka 6.600 ayat itu kalau kita ingin Islamnya sempurna, ya harus ngaji kayak gini. Ngaji. Kalau tidak ngaji ya gak bisa Pak sempurna Islam itu. Karena ilmunya Allah itu akan masuk ke dalam diri kita. Pertama kita harus banyak membaca. Betul. Membaca. Gak sempat membaca, banyak mendengar. Gak sempat banyak mendengar, banyak bertanya. 3 itu. Banyak membaca, banyak mendengar, banyak bertanya. Ilmu pasti masuk. Tapi kalau sudah membaca gak ada kesempatan, atau memang tidak bisa membaca, mendengarkan juga tidak ada kesempatan, bertanya juga kesempatan, terus ilmu Al-Quran itu mau lewat masuk mana? Maka alhamdulillah jamaah kita di sini, jamaah masjid ini ternyata ngaji di sini dianggap penting karena kita lihat jadwalnya bukan cuma hari Rabu, ada juga hari-hari yang lainnya. Dan bapak-bapak sekalian, beruntung kalau kita suka hadir di majelis-majelis pengajian itu. Insya Allah berkah, rahmat, petunjuk ridho Allah senantiasa akan menyertai kita sampai nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi jalan yang paling memudahkan orang menuju surga adalah suka menghadiri ketika ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah disampaikan seperti ini. Sudah sampai waktunya ya. Demikian kira-kira pembahasan tentang Quran surat kedua ayat 208. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kita berupaya mengamalkan sedikit demi sedikit, lama-lama jadi sempurna insya Allah. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Untuk sempurnanya majelis kita ini, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.